Halo guys, balik lagi di channel gue Henry TV. Nah kali ini gue akan ngebahas tentang eh, masa lalu lah, kebodohan-kebodohan kita waktu dulu gimana yang masih sekolah ya, pengen banget dapat duit cepat, tiba katanya yang diiming-imingin bakalan cepet kaya lah, cepet sukses dan lain-lain. Nah pastinya sama temen gue. Siapa? Halo, perkenalin gua Alan Kusuma aja. Iya, nah Temen mana main nih? apa ya? Main layangan dulu. Iya, layangan Kenapa main gitu ya? dulu ya. Gara-gara di itu ya di MLM ya kita ketemu ya. Ah iya, kayaknya Gue seperti tadi itu. ketemunya di MLM guys. Jadi sebelum gue trading investasi nih kalian harus tahu manajemen gue tuh di mana nih bisa sehat ya. Soalnya ada plus minusnya ya. Ada Iya, baiknya, ada jeleknya pas masuk MLM dulu. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu MLM itu apa ya? apa ya? Menurut lu apa MLM? Jadi bingung. Mungkin kalau singkatnya multi marketing Enggak, eh multi, salah. M-nya itu menjebak. terus L apa? Menjebak secara luas gitu. Enggak. Ya Artinya intinya multi level marketing ya kalau nggak salah ya. intinya semua ada plus minusnya lah semuanya. Nggak, MLM Ya, apa artinya menurut lu? ya multi level marketing. Cuma secara harfiahnya ya sebenarnya sih pada konsepnya sama aja kayak semua bisnis biasa, cuma beda beda cara marketing dan segala macamnya. Ya ibaratkan Cara kerjanya gimana? ya cara kerjanya ya tahu sendiri. Jadi awalnya tuh gua sama dia tuh bisa kenal gara-gara teman ke teman ya, Iya. teman. Gua eh, diajak juga Nah, MLM. jadi temen gue dulu tuh jaga warung. Gue gue ditawarin Lucu suatu kalau hal ngebahas ya ini. yang menurut gue sih sebenarnya nggak masuk akal. Karena tapi gue liat dia dengan perawakan hitam jaga warung. Menghina teman sendiri Ya teman. cuma sebenarnya kurang meyakinkan gitu. Tapi karena temen gue yakin. Asik. Jadi akhirnya kan ya coba dulu gitu. Cuma ya kesini, gue jadi tahu lebih luas apa itu dalamnya dan kenal banyak orang, kenal banyak relasi segala macam. Mungkin ya Oh, dari situ juga. Jadi menurut gue ada plus minusnya juga di samping mungkin dibilang banyak sistem negatifnya atau segala macam. Ya mungkin memang karena oknum-oknum juga jadi jelek ya. semua apapun di usaha, di bisnis ataupun di organisasi, jika ada oknum dan segala macam yang ingin sesuatu ingin jalur cepat dan Hmm. tidak sesuai dari apa yang sudah ditentukan, ya itu udah pasti itu banyaklah sekali kejanggalan-kejanggalan dan banyak-banyak yang bisa dibilang penipuan lah. Nah itu bodohnya kan di situ, jadinya jadi kebanyakan orang ya negatifnya karena itu, ya karena memang perilakunya sudah ya ibaratkan mengarah ke situ, jadi pengennya cepet aja gitu. Berarti padahal MLM itu kalau nggak ada oknum-oknum tersebut mah bener ya? Menurut lu gimana? Bener nggak? Maksudnya kan Menurut gue banyak nih sih orang-orang secara yang bagus bilang, ya bagus kalau misalkan untuk beberapa perusahaan yang produknya jelas. Tentu hmm, harus ada produk. Kalau namanya nggak ada produk dan cuma iming-iming itu, nah itu baru yang namanya penipuan. Karena dia nggak punya produk ataupun nggak punya segala macam. Ibaratkan suatu yang bisa digunakan lah atau produk fisik ataupun ya minimal produk jasa lah buat hmm, uh, apa yang dia pasarkan gitu, apa yang dia janjikan untuk profit. Jadi ya sama saja kayak perusahaan-perusahaan konvensional biasa sebenarnya. Cuma cara beda pemasarannya aja. dulu modal berapa lah kita? Lu deh, lu berapa modal berapa pertama awal masuk? Berapa dulu Jadi berapa? cara kerjanya kita harus bayar dulu ya, beli produknya. Nanti setelah itu baru kita kerja, entah itu ngejual produknya atau dari orang lagi kan, bawa Ya orang lagi buat daftar jatuhnya di sih situ. ya ibaratkan lo kita kita buka bisnis atau apa ya semua butuh modal. Kita mau buka warung, mau buka apa segala macam, ya kita butuh modal banyak tuh. Nah modalnya ngutang dulu, ada yang pinjem BRI lah segala macam. Ya itu berbagai macam hal ya sama aja Jeleknya gitu semua, tuh. jadi cuma bedanya kalau kita buka usaha konvensional atau apapun ya itu sudah usaha atau
perusahaan tersebut ya milik kita yang kelola. Cuma kalau bedanya kita joint venture diibaratkan kita nggak bisa, nggak harus membangun namanya itu PT, nggak membangun namanya itu produk ataupun ibaratkan marketing produk segala macam, kita udah tidak perlu, jadi kita bayar segitu ya kita udah masuk ke PT tersebut dan segala macam. Cuma ya plus minusnya ya itu dalam segi pemasaran dan marketingnya itu. Jelek ya. Kayak sampai ada yang teman-teman gua aja waktu itu ada yang sampai jual HP, diiming-imingin lah, diiming-imingin harus jual barang ini itu nih biar dia itu masuk gitu ke MLM ini nih, si A nih ya, MLM ini. Dan akhirnya gue nggak tahu ya kalau masing-masing untung kalau, tapi kalau bagi gue untung, bagi gue untung. Cuman gue nggak tahu lu untung nggak saat itu. Menurut gue sih dibilang untung ya udah untung sih, cuma kalau gue pribadi ya punya motivasi dan psikis yang gimana ya, namanya gue mengajak orang atau Ada tanggung jawab lah rekan ya. partner segala macam, tanggung jawab ya gue harus tanggung jawab gitu. Cuma udah di luar dari situ ya beda lah, beda orang beda inilah, beda orang beda perspektif lah, perspektif lah. Jadi ya ada orang yang benar-benar pengen untungnya aja gitu, untungnya aja, dia nggak mikirin bagaimana caranya gue ini, yang penting yang dia bawa. gue dapet untung banyak. Nah itu udah hal bodoh yang besar menurut gue. Ada Karena tapi lah yang ditinggal ada itu lah ya. banyak, makanya yang Di gue bawah bilang orang tadi, ya gue bilang tadi itu satu hal bodoh dasar yang pertama itu seperti itu. Nah kita juga dulu masih awam kan, nggak tahu apa-apa MLM itu apaan ya kan. Jadi ya namanya juga masih anak sekolah ya kan, yang gimana Iya. caranya kita bisa ngasihin duit tuh saat itu, ya udah kita ikut. Ya, sampai sekarang banyak konten kreator yang nyindir Ada ya. ya banyak. Banyak Ya itu intinya ya kayak gitu. Memang ya stigma negatif di negara kita tuh udah banyak karena hal-hal itu. Jadi mereka pengen cepat, pengen apa ya? Ini pengen kayak cepet, nggak ada coy, nggak yang kayak cepet tuh nggak ada. Tuh. Lu asar gini ya, mohon maaf nih. Lu pesugihan, mobil ngepet segala macam itu juga nggak ada yang cepet, nggak Iyalah, instan itu. ada tumbal Itu juga ya kan, ah, resikonya malah lebih itu nyawa. udah di luar dari konteks tuh ya. Ya jadi intinya ya itulah kebodohan kita yang mendulukan nafsu lah gitu. Jadi ya itu sebenarnya lebih kayak manajemen, belajar dari situ, belajar dari situ, belajar jadi manajemen inilah nafsu segala macam itu. Ya, mindset juga kubah kan. Nah itu untuk Bagusnya di situ ada mengambil mindsetnya. keputusan tuh kita harus beberapa kali lah, nggak bisa sembarangan langsung ambil gitu. Jadi banyak banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi kalau Ya sebenarnya kalau dulu awal-awal nih, kalau nggak ada MLM pun kita nggak akan ketemu guys ya kan, kita nggak kenal. Itu ada sisi baiknya, sisi buruknya. Sebenarnya jelek atau enggaknya itu tergantung masing-masing ya. Jadi karena kita saat itu nggak tahu apa-apa, dan kalau kerjanya juga cuma nyari orang dan jual produk ya, ya menurutku untung-untung aja, sehat-sehat aja, tapi kan tergantung yang bawanya. Ya kalau dulu kan ada tahap kayak leader dan lain-lain kan. Jadi kita tuh ada atasan lagi guys, leader, dari leader, upline dan lain-lain. Dan pokoknya itu ada tahapan bercabang ya. Kalau atasan kita jelek ya kita juga pasti jelek dong ya kan. Saat itu kemudian ya jadi gue tergantung atas. jadi belajar banyak sih tentang seperti apa dunia bisnis dan seperti apa kejamnya dunia, ya nggak cuma dunia bisnis sih, dunia kerja segala macam. Jadi intinya eh lo harus pelajarin siapa partner lo, siapa yang ngajak lo, bagaimana kehidupannya, itu menurut gue penting. Karena bagaimana orang menawarkan atau mungkin orang itu menjanjikan sesuatu ya sesuai kapasitasnya Hmm. gitu. Ibaratkan Ya riset dulu lah ya. benar. Riset dulu sebelum kalian mau nyemplung ke Sekarang sesuatu hal itu. sekarang gini, oke lah beberapa lu diajak partner bisnis segala macam. Intinya lu lihat lihat kapasitas orangnya dulu di dalam suatu bidang itu tersebut, atau bisa dibilang gini lah, dia ngajakin lu join bisnis atau join venture lah bisnis. Hmm.
itu eh, ibaratkan eh, dia ini berbicara sesuai kapasitasnya atau tidak, atau mungkin sesuai kemampuannya atau mungkin modal dia besar. Cuma lo harus tahu dari mana asalnya dan perputarannya seperti apa, itu harus detail. Karena menurut gua di zaman sekarang apalagi, wah udah zaman cepet lah, serba cepet semuanya. Orang pengen dapat duit Iya. cepet, ini cepet segala macam. Wah itu orang banyak menghalalkan segala cara. Jadi menurut gua ya hati-hati gitu. Saat-saat susah ya, MLM itu paling saat-saat kita susah banget kan. Wah kacau. Belum lulus sekolah, bayangin kita Masih belum lulus sekolah, masih belum tahu apa-apa, diiming-imingin duit iya, segini, gua gimana nggak ngiler kita ya kan. gua masih buta map lah kalau ibaratkan. Gua buta map itu. Jadi gua harus apa, gua ngapain Dulu ya. kita jauh-jauh kan, Iya. dari orang jauh-jauh kita prospek, dulu belum paham tentang prospek ya, jadi kita tuh baru paham tuh di MLM tentang mindset, prospek, dan itu sebenarnya ada baiknya juga buat kita, ya plus buruknya ya gitu sih ya. Jadi kayak apa ya yang gue bilang, sebenarnya tergantung kita aja sih menurut gue, plus minusnya. Iya, jadi gitu. Ibaratkan yang gue bilang tadi, gue jadi belajar dari sesuatu hal kayak sekarang kita mungkin lagi nih tentang privilege. Kita luar dari konteks nih tentang privilege. Mungkin beberapa orang punya lahir atau apa segala macam udah punya privilege ya, atau mungkin ya untuk sekedar cuma bangun usaha yang kecil-kecilan pun mampu gitu. Kenapa? Satu, dia punya kepercayaan diri yang sudah tumbuh dan dia nggak mikirin resiko. Untuk mikirin resiko mungkin berpikir, cuma untuk berpikir resiko itu dia mungkin hanya 50% atau mungkin 30%. Karena apa? Ya kenapa kalau gagal ya udah dia punya modal lagi, Iya, kalau kita dia punya orang tuanya masih punya uang gitu aja. iya. Bila orang tuanya kaya atau Nah, orang tua gua kaya atau apa gitu. Jadi untuk profil resiko dia tidak terlalu memikirkan. Cuma kalau kayak orang-orang kita mengelas ke bawah atau mungkin segala macam gitu, wah untung tentang resiko itu sangat-sangat sangat kita pertimbangkan 70% gitu. Karena kalau sampai rugi pun, gagal gagal pun, ya kita mau bangkit lagi susah ya, bukan susah, lama. Karena nggak secepat yang tidak orang secepat udah. itu. Karena sekarang juga ya Ini ibaratnya susah sih. bagaimana ya, untuk mencari modal atau investor tuh tidak 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 gampang gitu. Kita Iya. juga ya itu dia sih. Jadi gimana Henry? Jadi ya lucunya saat itu ya, kan saat ini kan banyak banget ya yang bilang, oh yang ngejelekin MLM. Dulu juga gue nggak paham. Cuman mungkin jeleknya itu yang tadi lu bilang, gara-gara ada oknum-oknum yang manfaatin ya, yang seharusnya bisa maju sama-sama, jadi saling saling masing-masing egois sendiri tuh. Harusnya ya. Kalau gue dulu mikirnya pas ikut gabung saat itu kan kita ibaratnya ngajak temen. Berarti tanggung jawabnya gede dong, kan kenal. Ya masa nggak mungkin kita ninggalin gitu aja. Nah saat itu pas ada atas leader gua itu udah keluar, ya gua agak sulit ya kan buat kayak ngebangun semuanya lagi, ya meskipun harus hancur semuanya, susah loh, capek banget. Kita semua ini harus kayak ada meeting-meeting gitu ya, kayak meeting di Bogor dan lain. Oh jauh-jauh banget itu kita ikutin seminar dan yang lain buat ngebenain mindset kita. Itu yang sebenarnya bagus banget ya. Makanya sampai saat ini nih gue pakai, sebenarnya gue pakai sampai saat ini saat trading dan investasi itu bagus untuk mindsetnya. Ya mungkin ya jeleknya MLM itu dicapnya kayak perputaran uang apa sih? Nggak jelas gitu. Money laundry, Money laundry Tapi katanya ya. memang Itu gue katanya sih, kalau gue nggak tahu itu kata orang kayak gitu. Cuman yang gue rasain ya, ya real ada produknya saat itu, ya kan? Kita ada produknya, bukan yang membenarkan tapi ngebahas tentang itu aja, tentang kenyataan ya aja. karena kita terima untungnya juga. Terima Cuma untung, emang susah. cuma Enggak. yang tadi dibahas Henry ya tentang itu. Jadi kita punya gap yang dibilang apa ya? Sekolah profesionalitas atau mungkin konsistensi ya. Itu dari situ memang benar-benar diuji. Mungkin yang gue bilang kalau kita di kuliah harus bayar mahal, di kuliah harus ini. Gue ya mendapatkan itu memang
secara langsung di lapangan. Iya, beda banget. Kita harus profesional, kita harus nggak boleh begini segala macam. Memang secara kalau yang benar-benar jalaninya profesional, memang profesional mengajarkan dan tidak mencampurkan ke urusan pribadi. Jadi kita belajar banyak di situ. Walaupun ya dibilang ya pengalamannya aja ya kita belajar. Tapi setuju sih gue kata Alan tentang Iya. dia bilang kalau sekolah kan teori ya banyak kan ya. Hmm, Tapi kalau kita waktu ikut MLM nih ya, kita diajari tentang prospek, tentang bertanya, terus tentang interview, itu semua dari situ guys. Kita belajar tuh langsung ya, gagal, pahit, grogi, semuanya dari situ semua. Makanya nih kalau kalian tanya ya kita udah biasa aja gitu kalau kayak ngobrol di depan layar dan lain-lain. Saat itu masih anak sekolah, bayangin anak sekolah, modalnya juga kita nabung dari uang jajan ya. iya. Kayak kita nabung uang jajan tuh modalnya dikit-dikit, terus kita join lah di situ dan kita disuruh langsung kayak interview, terus ngejelasin ke teman-teman kita. Itu loh. Kita belum tahu apa-apa tapi kita harus ngejelasin gimana caranya nih biar orang ini tertarik gitu masuk ke yang kita kerjaan ini, MLM ini. Tapi untungnya nih kalau dia tuh dulu temen gue punya temen satu sekolahan dan dia ngajak dia. Nah, makanya gue kenal dari situ. Iya. Nah, dia keluar, dia masih bertahan. Sebentar. Ya intinya sih gini, eh, ya semua yang gimana ya? Buruknya. Semua yang satu visi itu bakal dikumpulkan. Anjir. Iya betul. Iya. Kalau bilang Se- sefrekuensi ya. yang semua yang satu visi yang Sefrekuensi guys. oh dia sama nih, oh yang gue pikirin Tuh. sama dia sama nih gini. Jadi ada gue selalu tuker ide sama Henry. Jadi apa untuk ke depan, untuk YouTube dia atau gimana? Iya. Enak Atau orang untuk ini gimana? Cuma ya gini, ya ibaratkan ya kalau kayak gue pribadi gitu. Jadi masih, minum lah minum. yoi minum dulu. Jadi ya gini, jadi untuk gue Tapi gue pribadi. tanya bang lagi. Nah, Dulu saat lu masih jalanin MLM itu hmm. rasanya pas ada bimbangnya gimana? Maksudnya bimbang karena apa? Pas lu keluar. Ya udah nggak sehat aja menurut gua. Nggak sehat ya secara sistem, secara orang-orangnya leader segala macam, karena Kayak korupsi ya? semakin tahu kita ke dalamnya, semakin kita tahu gak usah banyak gak korupsi usah kan? gak usah tentang kayak gitulah organisasi ini. Kita masuk pemerintahan nih. Aduh, jangan dah, itu bahaya itu. Jangan dong, ntar gue di Aduh, bahaya itu di band itu. Ya analoginya gitu ya. Yang kecilnya organisasi, kita masuk suatu organisasi segala macam. Kita tahu modal kita kita kepake lah ya. ya apalagi organisasi tentang bisnis atau keuangan segala macam. Yang kalau pengelolanya atau itu menjadi oknum atau ya sudah tidak sesuai tracknya lah, udah dipastikan itu bakal Hancur. tidak lama lagi hancur. Jadi intinya kayak gitu. Dan waktu itu gue dulu keluar, gue udah nggak lagi di MLM karena kenapa ya menurut gue harus cari hal lain karena di sini entah itu sebelah kiri gue kanan atas tuh udah nggak sehat lagi kayak dia tuh. Nah gue keluar dan cari pengalaman lain. Nah, waktu itu dia masih bertahan ya, gue masih bertahan, gue keluar. Tetap sih Karena udah menurut jauh gua dari nggak lo sumber. soalnya teman-teman gue udah pernah keluar lah, atasan gue udah keluar, terus temen gue yang gue ajak juga udah pada nggak mau lagi, ya gue bingung ajak gini terus kan Iya. kayak nggak ada perubahan. dari ya Soalnya memang sih memang banyak yang ngentit juga guys, jadi kita capek-capek nih ya ibaratnya orang mau gabung ya udah niat dia jual apa ini itu ya kan orang, nah terus duitnya ditaruh di atasan kita nih, nah duitnya itu tuh nggak amanah lah ya kan, ya memang dipakai Ya, sama dari- mereka di dari- oknum-oknum lah ya, gue nggak Nah. tahu siapa, pokoknya oknum-oknum yang akhirnya gue menurut gue udahlah nggak usah lagi. ya pada intinya sih gitu. Kalau kita sudah masuk suatu organisasi atau bisnis atau Kepercayaan penting ya. gimana ya, ya udah bisnis ada gue nemu kata-kata ya, kalau udah Apaan? bisnis tingkat atas itu sudah tidak melihat kawan atau lawan, jadi ya yang penting untung. Tapi memang benar ya, gue bilang oh sejahat ini memang ya gitu. Iya, gue juga Ternyata dulu memang- nggak expect kan, Gue nggak expect
oh Tahu kayak kalau gini dunia gitu. dunia kerja tuh, dunia kenyataannya tuh parah banget daripada Ternyata sekolah ya. kayak gitu gitu. Yang apalagi beberapa pengalaman beberapa bulan kemarin yang gue alami juga ya sama kayak gitu ya. Intinya gue mau dapat investor di suatu pertambangan segala macam. Hmm. Ya ternyata memang ya karena hasil tambangnya tidak sesuai dan hasilnya ini Nah, seru tuh ya kayaknya dari nanti dibahas. dari ya adalah oknum-oknum yang pegang-pegang uang itu jadi lari bahwa ya gua ini yang pegang duitnya gua kabur lah gitu ya Ini kan ya, gitu jadi hasilnya nggak seberapa yang dikambing hitamkan siapa jadi ini ya keluar ya. intinya kayak gitu Ya dari sini sih yang cuma menurut gua hmm, ya kayak gitu jadi tapi dari sini lan hmm, kalau menurut gue ya, gue ngambil jalan tengahnya, mau jelek ataupun bagus suatu perusahaan, yang penting sih orang-orangnya. Gue nggak bilang MLM itu jelek ya, maksud gue ambil sisi baiknya. Kalau nggak, tanpa waktu itu gue nggak lewati masa-masa itu sama dia ya, saat kita susah payah naik motor buat jemput orang-orang, buat kita meeting, buat kita entah itu interview, prospek, kita nggak akan begini ya, mindset kita nggak akan berubah. Karena nggak mungkin loh anak sekolahan masih SMK ya, kita lo SMK kan masih SMK lo, kita masih SMK udah kayak ada niatan buat nyari duit nih, capek-capek kayak gini ya kan, nggak mikir gitu, maksudnya langsung jalan hmm. aja kan, kita ketemu di sini. Ya Jadi semua kalau ada baiknya deh, semua ada buruknya. terus kayak masalah dibilang penolakan pengejekan Hmm, itu udah apa ya udah makanan biasa sehari-hari gitu ya, kita sering udah banget ditolak parah, udah dikatain bodoh bodoh, bego itu bego udah juga udah sering ya, apa ya alah pahit banget lu mau ngomong apa udah ya udah sih gitu gua ya. udah nggak kemakan ngomong-ngomongan jelek kayak gitu gitu dah Awalan apa doang, ya gitu awalan doang kayak ya nyesek banget anjir. ya udah nggak gue pikirin gitu siapapun yang bilang itu karena misalkan sesuatu yang gue jalankan benar dan masih sesuai track ya gue jalanin kalau udah enggak ya gue tinggal gitu aja Oke, mungkin cukup sampai sini kali ya. Udah kepayangan tuh, udah oke 20 menit. Jadi kita akan lanjut podcastnya kita nanti ke video selanjutnya. Untuk hari ini cukup. boleh Gua terima boleh kasih ya yang udah nontonin video gua. Ya, ini hanya sekedar sharing, jadi belum tentu benar atau salah. Ya. Ambil sisi baiknya aja kalau menurut gua. Ini pengalaman aja ya, pengalaman. Jadi gua nggak bilang kalau MLM itu jelek atau bagus, tapi ini pengalaman saat waktu itu gue nyoba di masa-masa gue sekolah. Jadi gue belum tahu apa-apa lah sama dia waktu itu. Oke, oh, terima kasih udah nonton video gua dan thank you Lan, yoi thank you. Dan sampai jumpa mantep lagi nih di next video. Bye. oke